Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Happy Sunday teman-teman semua. Teman-teman yang duduknya masih agak belakang-belakang, minta maju ke depan yuk supaya teman-teman yang telat nggak kesusahan cari tempat duduknya. Yuk maju yuk. Ada si Olian, terus di belakang juga ada Hana, Kila, yuk maju yuk. Barisannya Mitzi, Hazel, Kofran sedikit juga boleh maju aja. Carlos juga, nah. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi aku mau ngucapin Happy Sunday semua. Happy Sunday. Oke. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Siapa yang di sini yang seneng banget angkat tangannya? Yuk ada yang seneng banget nggak angkat tangannya? Oh nggak ada Ci Grace, gimana nih? Aduh, yang biasa aja angkat tangannya? Nggak ada juga yang biasa aja, oh kok Edi, thank you kok. Yang sedih angkat tangannya coba? Nggak ada juga, jadi gimana perasaan kalian hari ini? Biasa aja, tapi tadi nggak ada yang angkat tangan. Coba boleh ditanya lagi kali Ci, yang biasa aja. Oke, yang biasa aja coba mana angkat tangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, thank you ya. teman-teman. Iya udah Puji lumayan. Tuhan, dalam segala keadaan kita masih bisa dikasih kesempatan buat datang ke gereja lagi. Meskipun dari minggu-minggu kemarin ini banyak banget ya yang kena sakit ya Ci ya. Iya. Termasuk aku. Sudah 2 minggu gak sembuh. Oke teman-teman, meskipun begitu aku mau ngajak teman-teman sekalian buat bangkit berdiri sambil kita menyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Bagi Yesus, pahlawan salibnya.
Kebaktian hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Dan bersetamu juga. Teman-teman disilakan untuk duduk lagi. Oke teman-teman, sebenarnya sebagai manusia kita nggak layak datang kepada Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang maha besar, dan juga Allah yang maha adil. Tapi Ia juga adalah Allah yang maha kasih, dan karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita dari dosa, akhirnya kita bisa datang kembali dan berelasi dengan Allah. Anugerah Allah yang begitu besar menyelamat kita dan menyadarkan kita dari dosa. Dan sebagai manusia yang rapuh ini, kita dapat berelasi dengan Allah. Broken vessels. Empty
yourself down, raising up the broken to life. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman buat ambil sikap doa senyaman kalian dan merenungkan perbuatan apa saja yang udah kita lakuin di minggu-minggu ini. Sambil singer mengiringi Sungguh Lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin, menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi bait yang ketiga. Waktu serta kesempatan berlalu. Waktu serta kesempatan
memanggil. Kau yang sesat, marilah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, yang sungguh lembut memanggil kami. Tuhan, inilah segenap dosa-dosa yang kami lakukan, baik seminggu ini ataupun beberapa hari yang lalu. Biarlah Tuhan yang boleh mengampuni dosa kami, dan tolong kami untuk menjadi lebih baik lagi, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang telah Kau berikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan berita anugerah. Ayat berita anugerah kita diambil dari Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan berita Injilnya. Mari kita nyanyikan lagu Salam Damai sambil kita tos ke kanan kiri kalian. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagi. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil gerakannya. Allah selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kasih Allah berikannya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah. Mari nikmati kasih-Nya. Mari gandengkan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Teman-teman disilakan untuk duduk kembali. Oke. Oh oke, udah ada temanya di layar ternyata. Tema kita hari ini happiness in suffering teman-teman. Dan apa itu benar-benar ada? Saat pertama kali baca tema ini, jujur hal yang aku pikirin itu adalah apa maksudnya dari happiness in suffering. Dari kata-kata happiness dan suffering aja, itu adalah dua kata yang konteksnya kontradiksi teman-teman. Apa hubungannya sih antara kebahagiaan dan juga penderitaan? Dan gimana caranya kita untuk bisa tetap bersukacita di tengah penderitaan dalam hidup kita? Kalau teman-teman baca di poster kebaktian hari ini yang di-share sama Vanessa di grup KR Pernias, di situ ada dua pilihan, ignore or accept. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Koteo, mari kita memohon bimbingan Tuhan dalam mempersiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan.
Be thou my vision. Be thou my vision, O Lord of my heart. Be thou my vision, O Lord of my heart. All else but not to me, save that thou art. Thou my best God in the day and the night, waking and sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, be thou my true word. Thou ever with me, and I with thee, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Be thou my breastplate, my sword for the fight. Thou my whole armor, be thou my true might. Thou my soul shelter, be thou my strong tower. Raise thou me heavenward, great power of my power. Kepada Koteo dipersilakan. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah dengan penuh syukur untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami dan nyata lewat begitu banyak hal. Kami bersyukur sebab pada pagi ini kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami remaja-remaja-Mu. Dan pada saat ini kami bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, menuntun kami agar kami hidup berkenan bagi Tuhan. Maka Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Biar kami dapat menerimanya, menyambutnya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, agar hanya firman Tuhan saja yang dinyatakan bagi kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus. 1 Petrus pasal 4, ayat 12 sampai dengan ayat 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19.
Karena ini ada beberapa ayat, saya mengajak kita untuk membaca bergantian ya. Saya akan baca ayat 12, teman-teman semua ayat 13. Begitu seterusnya kita bergantian sampai ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sama-sama. Karena itu, baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hosana. Selamat pagi teman-teman semua. Saya ulang pertanyaan di awal ya, teman-teman liturgos. Gimana kabar kita hari ini? Beneran baik? Iya? Jangan baik tapi geleng-geleng gitu ya. Saya hanya bisa membaca atau mendengar suara, nggak bisa membaca hati. Kabar kita baik ya? Baik, oke, baik. Puji Tuhan kalau kita baik. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ini menarik tema kita pada hari ini. Happiness in suffering. Ya. Bagaimana cara kita memahami ini? Saya akan memulai dengan sebuah, ini saya boleh mobile nggak ya? Ada mic? Ada? Ya. Teman-teman, oke, ini terdengar ya. Happiness in suffering. Bagaimana caranya kita bisa berbahagia di tengah-tengah penderitaan. Penderitaan itu bisa apa aja? Masalah ya. Teman-teman mungkin sedang sakit, teman-teman mungkin sedang punya masalah di rumah, atau banyak hal yang membuat kita merasa kesulitan. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia di tengah-tengah penderitaan? Mungkin nggak teman-teman? Mungkin? Oke, yang bilang mungkin boleh sharing. Saya mendengar ada yang ngomong mungkin. Bolehkah mengangkat tangan yang mengatakan mungkin gitu ya. Silakan. Ada? Saya mendengar suara. Oke, silakan. Boleh. Gimana caranya? Karena dia bikin masalah itu kayak godaan dari iblis untuk tahu kita masih setia sama Tuhan apa enggak. Ujian, ya. Happy, kita harus happy, tetap dekat sama Tuhan. Karena ya Tuhan juga nggak bakal ngasih ujian dari melebihi batas kemampuan kita. Thank you. Siapa namanya? Meisha. Tepuk tangan buat Meisha, teman-teman. Harus berani menjawab sesuatu. Teman-teman ini remaja, usianya kebanyakan SMP, SMA, universitas ya. Harus berani. Ada yang mau berpendapat lain? Bisa nggak kita bersuka cita di tengah banyak masalah kita? Bisa nggak kita bersuka cita di tengah masalah? Yang bilang enggak boleh.
Silakan dan kasih pendapat. No, jangan berbisik-bisik, nggak kedengeran. Kalau ada sesuatu yang bernilai gitu ya teman-teman, sesuatu yang penting banget disampaikan, langsung gitu ya. Apakah kita semua sepakat bahwa orang nggak bisa bersuka cita di tengah penderitaan? Karena teman-teman pada nggak ada yang jawab, cuma satu orang nih, cuma Meisha doang yang bisa, ya. Bisa senang, bisa happy, bisa bahagia di tengah masalah hidup. Ada seorang teman, saya pernah nanya ini kepada teman remaja juga. Bisa kok, bisa kita happy di tengah suffering kita. Bisa kita menderita, bisa kita senang di tengah penderitaan. Gimana caranya? Ya simple, itu kan bukan masalah saya. Ya saya happy dong, gitu ya. Sebel dengernya. Iya ya, benar juga. Kalau itu masalah bukan masalah kita, kenapa kita harus jadi sedih? Tapi teman-teman, bagaimana nih? Misalnya ini benar-benar sesuatu hal yang penting bagi kehidupan kita. Kita merasa ada pergumulan yang berat, lalu kemudian kita jadi susah sekali untuk bisa melangkah atau bisa mengerjakan kehidupan sehari-hari. Seorang remaja bertanya juga kepada saya. Dia katakan gini, kenapa ketika saya punya banyak tugas, saya punya tugas di sekolah, atau ya kalau yang teman-teman anggaplah ini universitas gitu ya. Saya punya tugas pribadi, tugas personal. Ada juga tugas kelompok. Lalu ada juga tugas-tugas pelayanan misalnya di gereja. Banyak nih tugas, banyak masalah. Tetapi alih-alih saya mengerjakan semua tugas itu, saya malah memilih main handphone, buka TikTok, bikin video, dan seterusnya. Relate? Mungkin teman-teman ketutup masker, tapi saya tahu, saya melihat teman-teman tersenyum. Ya itu saya gitu ya. Kok bisa? Ini menarik teman-teman. Dan bagi saya ini sangat relate sekali dengan apa yang akan kita renungkan bersama-sama. Kenapa banyak orang udah tahu banyak tugas, banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan satu-satu, tetapi ia memilih untuk melepaskan itu semua dan ia pergi bermain. Atau mencari suatu hal yang menyenangkan. Tahu kenapa teman-teman? Tahu kenapa? Karena kita gak nyaman dengan tugas itu. Memikirkan tugas itu saja udah bikin kita muak. Ya gak? Aduh, satu tugas. Aduh, bisa gak ya? Aduh, gak bisa. Aduh, ternyata masih ada lagi. Karena kita merasa gak, udah overwhelmed gitu dengan semuanya. Kita gak betah, kita gak tahan dengan perasaan tidak nyaman. Bahkan pekerjaan itu belum dikerjakan, tetapi baru ada di pikiran kita aja. Kemudian kita lepaskan dan kita cari kesenangan. Cari sesuatu yang melegakan kita. Ini secara psikologis terjadi dalam diri kita. Kenapa teman-teman? Karena kita nggak suka sama yang namanya, bantu next. Boleh bantu next teman-teman, sorry ini. Kenapa? Kita balik lagi ya. Kenapa kita gak bisa atau kenapa kita kemudian jadi mencari sesuatu hal yang menyenangkan? Karena emang kita hidup mencari happiness. Kita hidup untuk mencari itu semua. Perasaan yang muncul ketika kita merasa ini baik dan membuat kita bersuka. Gitu ya. Kita senang. Kita hidup mencari sesuatu yang membahagiakan. Percaya nggak? Percaya. Karena kalau teman-teman nggak percaya, kita balik aja pertanyaannya. Siapa yang di sini hidup senang menderita? Semua orang cari kesenangan. Orang tua kita bekerja sedemikian sedemikian keras, banting tulang kalau kata orang dulu. Supaya apa? Supaya mengalami happiness. Supaya ia merasakan ada kehidupan yang baik, supaya ia bisa menikmati kehidupan. Gak ada tuh orang yang mau bersusah payah, kerja keras, tetapi hidupnya gak ada kenikmatan, gak ada happiness sama sekali. Ini happiness. Ini yang orang cari. Sedangkan suffering itu sesuatu yang menyakiti kita. Itu sesuatu yang membuat kita gak nyaman. Gitu ya, baik entah secara fisik maupun secara psikis. Orang akan lebih cari happiness daripada suffering. Itu sebabnya dua hal ini, seperti yang tadi dikatakan liturgos, itu dua hal yang berbeda. Ya.
Happiness dan suffering itu sesuatu hal yang berbeda. Dan orang cenderung mencari yang nyaman, yang menyenangkan. Yang membuat sakit, yang menyusahkan, itu kita hindari. Sama seperti tugas-tugas kita, ya, pekerjaan-pekerjaan di rumah. Itu semua penderitaan. Gak usah dikerjain, kita cari yang happy-happy aja. Kita punya tanggung jawab, kerjain tugas atau bantu orang tua di rumah, misalnya apa. Itu semua gak enak, mending kita pergi sama teman. Kita mencari happiness. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, ini mau menjadi gambaran buat kita. Bahwa kita lebih suka sesuatu hal yang menyenangkan ketimbang hal yang membuat kita merasa susah. Yang membuat kita merasa tidak enak dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kalau kita pada suatu saat mengalami kesulitan, sesuatu hal yang penderitaan, sesuatu hal yang membuat kita merasa nggak enak, tak terhindarkan apa yang terjadi. Kita jadi nggak semangat menjalani hidup. Kita jadi bersungut-sungut, kita jadi menyalahkan keadaan, kita jadi melakukan banyak hal yang mungkin tidak Tuhan perkenan. Karena apa? Karena kita menderita. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau melihat satu hal yang menarik. Penderitaan itu ternyata jadi resiko ketika kita mau memilih apa yang benar. Penderitaan itu resikonya. Teman-teman, siapa yang di sini pernah punya pengalaman mengerjakan sebuah tes di sekolah, anggaplah masih sekolah ya. Lalu teman-teman punya kesempatan untuk melihat jawaban orang lain. Dan teman-teman butuh sekali itu karena teman-teman gak bisa menjawab soal-soal yang ada di depan teman-teman. Kesempatannya terbuka lebar. Bisa tinggal lihat dan tinggal fokusin mata dikit, saya tahu jawaban teman apa. Tetapi kita memilih, enggak, saya gak mau, itu gak benar. Akhirnya kita gak bisa jawab, nilai kita gak baik, kita kasih nilai kita ke orang tua di rumah, orang tua marah. Menderita kita. Kemudian kamu ngapain aja selama ini? Kamu nggak belajar ya? Kamu malas dan seterusnya. Wah, kita dengar lagi ocehan, kita dengar lagi kata-kata orang tua yang berulang-ulang sering dinyatakan kepada anak yang mungkin tidak sesuai harapan. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya ngalamin, jujur aja. Jadi saya nggak ngomong dari pengalaman kosong. Saya ngalamin. Ketika kita memilih melakukan yang benar, itu malah nggak diapresiasi. Orang jarang mengapresiasi, hebat kamu jujur ya, kamu nggak nyontek. Nggak ada. Orang lebih suka, wah nilai kamu bagus, keren. Kita nggak tahu hasilnya dari mana, ya nggak? Orang seneng sama hasil akhir, tetapi orang nggak lihat prosesnya. Nah teman-teman dikasih Tuhan, penderitaan itu jadi resiko ketika kita memilih untuk melakukan hal yang benar. Kita mau jadi anak-anak remaja Tuhan yang benar. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Tetapi banyak dari kita kemudian pikir panjang. Kalau saya memilih mengikut Tuhan, tetapi kemudian saya jadi menderita, atau saya jadi susah, saya jadi nggak punya teman, saya nggak bisa dapat apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, ngapain? Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita betapa pentingnya kita untuk melihat kehidupan ini secara luas, termasuk ketika kita mengalami kesusahan, mengalami sebuah masalah. Next. Teman-teman, yang tadi kita baca, pesannya sangat kuat. Berbahagialah orang yang menderita karena Kristus. Berbahagialah orang yang dalam kesusahan, tetapi ia ada pada situasi yang susah itu karena ia melakukan yang benar. Karena ia melakukan yang baik. Karena ia melakukan apa yang Tuhan perkenan. Karena apa? Karena ketika kita memilih melakukan yang benar, melakukan apa yang Tuhan perkenan, dikatakan Allah ada di pihak kita. Teman-teman pernah mengalami situasi yang seperti ini? Teman-teman diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang benar dan pilihan yang salah. Pilihan yang salah ini sebagaimana yang biasanya ya. Itu cenderung menyenangkan, memudahkan kita, dan juga membuat kita lepas dari banyak persoalan. Tetapi pilihan yang harusnya kita ambil, atau pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu, pilihan yang akan merepotkan kita, yang akan membuat kita harus bekerja lebih ekstra, harus membuat kita jadi repot dan seterusnya. Pernah berada pada pilihan seperti itu? Lalu teman-teman mungkin berpikir, saya lebih baik ngambil yang
bikin saya nggak repot. Ya itu salah, ya tinggal minta ampun aja sama Tuhan gitu ya. Ya nggak sesederhana itu teman-teman. Seorang remaja pernah nanya juga hal ini kepada saya. Apa yang harus saya pilih? Pilihan yang benar, tetapi nanti saya jadi repot, saya jadi susah, atau pilihan yang salah, tetapi saya jadi enak. Saya jadi nggak ada masalah, saya jadi nggak punya nggak harus mengerjakan banyak hal yang tidak saya inginkan. Lalu saya tanya gini, kalau kamu memilih pilihan yang salah, itu akan membuat kamu jadi lega apa enggak? Pilihanmu ini akan membuatmu jadi bebas dari rasa bersalah apa enggak? Karena apa? Karena banyak teman, banyak remaja bisa sharing kayak gini juga di dalam kesempatan kami berbagi ya di ibadah-ibadah. Dia bilang gini, saya nyesel. Saya nggak tenang melakukan apa yang nggak benar. Saya ngerasa berdosa banget. Kayaknya berdoa sama Tuhan minta ampun aja kayak itu nggak langsung melegakan hati kita. Nah, itu sebenarnya bukti baik bahwa hati nurani kita masih aktif gitu ya dan memberikan kita pertimbangan yang baik. Teman-teman, itulah perasaan ketika kita berpikir kita tidak berada di pihak yang sama dengan Allah. Itulah perasaannya. Maka kalau misalnya kita menderita karena kita memilih apa yang benar, berbahagialah. Karena kita ada di pihak yang sama dengan Allah. Karena kita pada pihak yang sama dengan Allah, maka kita nggak perlu patah semangat. Kita berserah saja sama Tuhan. Kita mempercayakan semua pergumulan kita kepada Tuhan, sembari kita tetap setia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Boleh next? Teman-teman, banyak orang berpikir kayak gini, saya mau cerita ke Tuhan, kalau saya punya masalah, kalau saya punya pergumulan, emang Tuhan ngerti. Saya cuma berdoa, tapi saya nggak bisa tuh mendapatkan respon seperti yang saya harapkan. Oh ya Tuhan mendengar, oh ya Tuhan memahami apa yang saya alami, penderitaan yang saya rasakan. Teman-teman, Alkitab kita membuktikan bahwa Tuhan mengerti penderitaan kita. Tuhan mengerti rasa sakit kita. Tuhan mengerti pergumulan kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri pernah mengalaminya dalam diri Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menjalani hidup di dunia ini tanpa masalah, tanpa beban? Teman-teman bisa baca keempat Injil kita. Gak ada. Tuhan menghadapi semua penderitaan. Tuhan menerima penderitaan itu. Dan bahkan kemudian dikatakan penderitaan itu menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita coba melihat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa masalah, tanpa penderitaan. Saya, jangan tanya, banyak. Tuhan Yesus, ia hadir di tengah dunia ini, ia pun mengalami kesusahan. Ia pun mengalami penderitaan. Bahkan gak cuma kesusahan dalam artian masalah-masalah yang sehari-hari. Ia difitnah, ia mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, kekerasan psikis dan seterusnya sampai ia mati. Tetapi kemudian ternyata itu menjadi sarana untuk Tuhan Yesus menebus kita, menebus dunia ini dari dosa dan maut. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan. Boleh next? Kita mau belajar mengubah mindset kita. Kita sering menghindari penderitaan karena kita anggap penderitaan itu beban, penderitaan itu halangan buat kita. Tetapi teman-teman, mari kita ubah. Coba kita melihat penderitaan atau masalah yang saat ini sedang kita alami, itu sebagai sebuah jalan dari banyak hal baik di masa depan. Teman-teman, saya paling senang sama istilah atau pengalaman atau ilustrasi dari seorang bodybuilder, binaragawan. Teman-teman tahu bagaimana cara melatih atau membentuk massa otot, membentuk supaya jadi kelihatan kayak kekor dan seterusnya. Apakah hanya dengan tidur dan berdoa dan makan? Tidak. Enggak. Apakah hanya dengan melihat YouTube, oh tutorialnya gini gitu ya. Terus dengan ngerasa, oh saya udah tahu gimana, lalu kita yakin, oh ya udah saya pasti bisa. No. Teman-teman, untuk melatih massa otot, itu kita memerlukan aktivitas fisik yang cukup berat. Untuk apa? Supaya otot kita mengalami perkembangan, dilatih. Dan tahu teman-teman, pelatihan massa otot itu seperti apa? Itu menyakitkan.
Karena otot-otot kita mengalami pengembangan, dan pengembangan itu artinya akan mengalami perobekan-perobekan pada bagian tertentu, sehingga banyak yang mengatakan, fitness tuh sakit gitu ya. Orang bilang kayak gitu. Jangan kira kita kuat nih, kelihatan dari badannya yang keker apa segala macam. Sebenarnya sakit banget gitu. Mereka aja yang menahan. Tetapi teman-teman, untuk mempunyai kekuatan yang besar pada akhirnya, mereka rela untuk melatih diri sedemikian rupa, menyambut kesulitan, rasa sakit, penderitaan itu. Maka teman-teman dari sini kita mau melihat, dan banyak contoh lain juga mengajarkan kepada kita. Jalan penderitaan, jalan kesulitan itu sebenarnya adalah jalan dari banyak hal baik yang ada di depan kita. Penderitaan juga menjadi sarana pembentukan karakter. Ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan hidup, tetapi ketika kita memilih untuk tetap percaya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu membentuk kita, teman-teman. Itu membentuk kita jadi orang yang lebih bijak, yang lebih berhikmat. Teman-teman akan terus naik level, gitu ya. Dan teman-teman menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan penderitaan, jika kita menyambutnya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dengan sukacita, itu menjadi kesaksian yang baik dan menguatkan orang lain. Saya selama melayani sering banget dengar, karena pengalaman pelawatan ke rumah-rumah ya, banyak banget orang tua cerita bagaimana di tengah pergumulan hidup, di tengah masalah-masalah ini dan itu, Tuhan menyertai kehidupan mereka dan membuat mereka semakin bisa percaya kepada Tuhan. Banyak contohnya teman-teman, banyak pengalaman. Maka itu pun bisa menjadi kesaksian yang hidup yang juga menolong orang lain. Maka teman-teman hari ini kita mau melihat, boleh next lagi? Kita diajak untuk menerima penderitaan dengan sukacita. Tadi ada pertanyaan, kita mau mengabaikan atau kita mau menyambutnya? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita sambut. Apa yang mungkin buat kita menyusahkan, merepotkan, segala sesuatu yang membawa kita pada penderitaan. Kita sambut dengan pengharapan, kita sambut dengan sukacita. Next. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan bersama-sama teman-teman sebagai refleksi kita. Yang pertama, kita bukan menghindar dari masalah atau penderitaan, tetapi kita menyambutnya dengan rela dan penuh pengharapan. Kalau teman-teman diperhadapkan pada situasi sulit, kalau teman-teman mengalami suatu pergumulan yang berat, jangan hindari, tapi sambut penderitaan itu dengan rela dan pengharapan. Tolong diingat, ini bukan berarti kemudian mulai besok saya cari masalah. Saya datang ke sekolah, saya obrak-abrik semua, dan seterusnya. Bukan ya, bukan seperti itu. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini dengan benar, kita harus sadar, nggak selamanya hidup kita mulus. Nggak selamanya kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang baik saja. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan situasi sulit. Jangan dihindari, tapi mari kita sambut dengan sukacita, dengan rela dan di dalam pengharapan. Yang kedua, jangan lari dari penderitaan. Karena penderitaan bisa ngejar. Bukan ya. Jangan lari, tetapi hadapi dengan penuh bertanggung jawab. Mungkin kita merasa, ini masalah bukan saya yang buat. Ini dia yang bikin masalah, saya jadi terlibat gara-gara ini. Tetapi teman-teman, firman Tuhan mau mengajak kita, supaya kita tidak kemudian lari dari pergumulan hidup kita, meskipun itu katanya bukan tanggung jawab kita, tetapi biarlah kita menghadapinya dengan rela. Menghadapi dengan penuh tanggung jawab. Melihat apa yang bisa kita lakukan di dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Dan yang ketiga, teman-teman, ketika kita sedang mengalami pergumulan, jangan kemudian kita jadi merasa terpuruk. Tetapi mari kita mengatasinya dengan tetap melakukan yang baik. Kembali lagi ke kisah awal. Banyak orang gak senang sama masalah, sehingga ketika ia memikirkannya aja udah mumet, dia kemudian tinggalkan masalah. Atau kemudian ketika seseorang merasa pergumulannya begitu berat, ia jadi gak bisa ngapa-ngapain. Ia jadi terkungkung dalam masalah. Teman-teman, mari jangan menjadi terpuruk ketika kita menghadapi suatu masalah yang berat. Tetapi biarlah kita belajar untuk mengatasinya dan tetap melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan berkenan. Maka teman-teman, selamat bersukacita di tengah penderitaan kehidupan kita. Ketika kita di sekolah, ketika kita di rumah, di kampus, di universitas, dimanapun kita berada. Biarlah melalui pergumulan-pergumulan dan persoalan yang ada, kita tetap memuliakan Tuhan, dan melalui itu kita dapat mengerjakan hal yang baik
dan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan doa syafaat. Ya, teman-teman, kita mau mulai doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, selamat pagi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengangkat pokok doa yang kami pimpin doa syafaat kami ya Tuhan. Teman-teman, pertama aku mau ajakin kita buat doain bangsa dan negara kita. Seperti yang kita tahu sedang ada masa peralihan Presiden Indonesia. Kita mau berdoa siapapun pemimpin yang akhirnya terpilih bisa menjalankan wewenangnya dengan baik, dan Tuhan akan ikut campur tangan untuk memimpin bangsa Indonesia. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya buat yang wanita, aku mau ajak kalian untuk mendoakan untuk pas KKR yang akan diadakan akhir bulan ini. Kita mau bersyukur untuk gladi kotor yang sudah berjalan, dan kita juga mau berdoa untuk gladi bersih, dan hari H nanti kiranya apapun yang masih perlu diperbaiki di gladi kotor dapat menjadi sempurna lagi nanti di hari H. Mari kita angkat pokok doa ini. Dan untuk yang pria, aku mau ajak kita untuk mendoakan regenerasi KR Pernias yang akan diadakan nanti di akhir bulan tanggal 29 sampai 30. Kiranya segala persiapan telah dipersiapkan bisa berjalan dengan lancar, dan kita mau bersyukur untuk setiap pengurus lama dan baru yang sudah terima pelayanan dan akan mengakhiri pelayanannya. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan teman kami yang sedang sakit atau ada pergumulan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang lawat mereka, Engkau yang sembuhkan mereka lewat obat-obatan yang mereka minum. Tuhan, tak lupa juga kami bersyukur Tuhan untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu-minggu ini. Kami bersyukur atas 1 tahun lagi yang Kau tambahkan ke umur mereka. Kiranya Engkau yang
tetap berkati selalu mereka sampai tahun-tahun berikutnya. Ya Bapa, inilah segenap doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau yang jawab sesuai waktumu saja. Di dalam nama Yesus dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui QR yang akan tertera di layar dan juga melalui amplop yang udah dibagikan oleh Asher sebelumnya. Adakah teman-teman di sini yang belum dapat amplop persembahan? Bisa angkat tangannya. Ayat persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bawa persembahanku. lagi bait ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahan dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur kalau Tuhan boleh pimpin acara ibadah kami pada hari ini ya ke pertengahan. Inilah segenap persembahan yang sudah kami siapkan sebelumnya. Kiranya ini bisa berguna untuk pekerjaan gereja Tuhan, dan kiranya Tuhan yang boleh berkati ibadah ini dari pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Teman-teman bisa untuk duduk. Oke teman-teman, tadi kalau kita udah dengar khotbah Happiness in Suffering yang dibawakan oleh Koteo, sebelumnya aku mau minta teman-teman untuk boleh sharing ke teman kanan dan kirinya, berdua atau bertiga juga boleh. Pertanyaannya itu simple sih, satu aja. Kira-kira gimana respon teman-teman biasanya dalam menghadapi penderitaan, dan apa komitmen sederhana yang mau teman-teman buat di saat mungkin nanti ketemu penderitaan setelah ini. Oke? Paham teman-teman? Gak ada yang jawab. Paham teman-teman? Oke. Selamat men-sharingkan pertanyaan ini selama 3 menit. Oke, time's up teman-teman. Sharingnya boleh dilanjut nanti ya habis KR. Oke, thank you teman-teman untuk sharing ke kanan kirinya. Sekarang kayaknya tadi kan selama ibadah dari awal sampai pertengahan kayaknya sepi banget ya guys. Tapi giliran disuruh ngobrol, rame banget nih kayaknya. Aku pengen pilih satu orang dari yang cowok, kamu pilih satu orang untuk yang cewek ya Grace. Oke. Aku mau minta pada nunduk semua nih. Kristensen deh. Chris boleh berdiri. Dan selesai masalahnya. Dengan tenang. Iya sama aja. Thank you Chris.
Dia bilang dia bakalan hadepin dengan tenang. Let's see ya. Thank you Chris. Ayo Grace, kamu mau tunjuk siapa? Oke, kalau aku bakal nanya ke Nesa. Nesa boleh berdiri. Pertanyaannya yang tadi, kalau kamu gimana kira-kira dulu pas kamu ketemu masalah, penderitaan, dan kedepannya kamu bakalan ngapain? Mungkin kalau dulu ketika aku dapat penderitaan atau apapun itu, ya aku lebih ke sedih, yang sedih sampai malas ngapa-ngapain gitu. Nangis nggak? Nangis nggak? Nangis dong. Ya terus mungkin kalau sekarang lebih ke mau belajar buat lebih kuat lagi, terus sama berserah sama Tuhan aja sih. Oke, thank you Nesa, thank you Kristensen. Dan semoga kalian benar-benar belajar untuk ngelakuin dua hal itu ya. Oke, kalau tadi kita udah denger nih dari teman-teman Grace. Kira-kira kalau dari kamu sendiri gimana? Aduh, dari aku ya. Aku tuh dari dulu sampai sekarang punya kebiasaan kalau udah dapet penderitaan, aku tuh selalu sarkas ke Tuhan. Sarkas Makasih gimana tuh? banget Tuhan masalahnya. Makasih. Oke. Cuma ya kedepannya mau lebih belajar untuk bisa lebih menerima dengan sukacita. Oke, thank you Grace. Cici gimana? Kalau aku dulu di saat ada penderitaan, aku tipe orang yang menghindar sih. Bahkan kalau ada masalah juga, ya udahlah. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah lihat aku atau pernah ngalamin misalnya slack atau ada masalah sama aku, pasti aku akan kelihatan biasa-biasa aja. Padahal dalam hati rasanya, duh gue pengen kabur tapi gimana? Kalau dulu gitu, tapi kalau seiring berjalannya waktu, aku akan mencoba seperti yang tadi Kotea udah sampein, jangan lari. Karena penderitaan bisa ngejar ya kok. Bisa ngejar. Jadi lebih belajar untuk jadiin itu buat pembelajaran sih teman-teman. Dan sarana untuk kita bisa jadi makin bertumbuh dan lebih bijak lagi. Oke. Setelah tadi kita dengar khotbahnya, ada satu lagu yang benar-benar bagus banget liriknya menurut aku. Dan kalau teman-teman sadar, kayak Vanessa udah sadar kemarin pas latihan, kalau lagu ini udah dibawain selama berkali-kali. Nah judulnya itu Trust and Obey teman-teman. Kita akan belajar untuk percaya kepada Tuhan meskipun mungkin gak setiap hal itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan sebelum kita kembali ke kehidupan kita, mari kita bangkit berdiri, kita mau ambil tekad kita untuk belajar percaya dan taat sama Tuhan. Trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and
Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, kini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Trust and Obey. Dipersilakan untuk duduk dan bersatu teduh.